Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa dengan tema seputar hukum syariat pemulasaraan jenazah COVID-19. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya kembali ke Kiai Hanif. Tadi Kiai Hanif sampaikan bahwa penularan itu pada saat masyarakat itu harus takut bila dalam kondisi seperti ini. Betul. Kalau sudah dimakamkan itu tidak perlu takut. Yang saya tahu dari komentar dari para ahli seperti itu, ketika seseorang itu meninggal, maka virus itu pun akan juga tidak berfungsi, ikut mati bahasanya. Jadi kalau orangnya hidup, ikut hidup, kalau orangnya mati, iya, ikut betul. mati gitu ya. Nah, ini yang persoalan yang sulit kita berikan pemahaman kepada masyarakat, karena ada berita-berita di medsos yang sedemikian banyak, sedemikian simpang siur, ada yang mengatakan begini dan begitu, yang mereka itu kadang-kadang bukan ahlinya. Ini yang membuat rasa kecemasan, rasa kegelisahan dan ketakutan masyarakat seperti itu. Gitu. Padahal itu pemakaman itu dilakukan oleh tenaga medis. Betul. Pasti sudah capable. Sudah, betul gitu. Kalau di pandangan MUI seperti apa Kiai Nasub? Ya, jadi untuk kaitannya dengan pemulasaraan jenazah, itu jenazah yang terkena COVID itu bukan tidak mulia. Dia itu tetap jenazah mulia, ya hanya wafat karena sebab oleh wabah yang sekarang sedang muncul. Bahkan malah dalam satu hadis itu Kiai ya, itu disebut sebagai apa? Syahid tapi syahid akhirat. Jadi kalau orang yang terkena wabah kemudian meninggal, itu malah syahid. Syahid akhirat itu artinya dalam pemulasaraannya tetap dipulasara secara biasa. Hanya ada standarnya, ya. Maka MUI kalau tidak salah 17 Maret 2020, saya lupa nomornya. Itu sudah nomor 17, ya. Nomornya 17 fatwanya. Ya. Fatwanya tentang itu. Jadi sudah ada itu. Artinya standar bagaimana jenazah ini harus dirawat itu sudah dilakukan. Memang di situ ada catatan standarnya, ya standar ada protokol kesehatan. Protokol kesehatannya juga tidak boleh diabaikan. Nah, sehingga kalau tadi kita mendengar ada penolakan di beberapa tempat, semoga ini tidak terjadi. Karena mereka ini orang yang wafat karena ini malah justru mereka memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Jadi syahid akhirat itu artinya dia itu ada kemuliaan di sisi Allah. Hanya tidak sama dengan syahid karena jihad. Syahid karena jihad itu begitu wafat karena perang misalnya, itu dia langsung dikebumikan tanpa dipulasara dengan cara-cara seperti mayit biasa. Kalau ini tetap jadi tetap ada proses dikafani, disolati. Tapi tanpa dimandikan. Iya, tetap dimandikan. Jadi tetap dimandikan. Jadi caranya tetap biasa, hanya menggunakan standar kesehatan. Ya, standar kesehatan di situ ya. Jadi tidak boleh kan itu ada ya yang keluarga yang katanya keluarganya meninggal kemudian mereka nggak tega. Memang beberapa masyarakat yang keluarganya meninggal karena COVID, itu keluarganya nggak tega. Jadi ada kan itu yang kemudian malah sudah wafat masih diciumi. Ya. Ada yang keluarganya itu diminta untuk menjauh dari itu, nggak rela. Cuman anehnya ada yang menolak untuk tempatnya dimakamkan. Sebenarnya jangan sampai terjadi itu. Jadi ini warga dihimbau untuk jangan menolak bila ada pemakaman jenazah. Tidak boleh menolak. Itu jenazah itu tetap mulia. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga apabila yang meninggal ini adalah salah satu anggota keluarganya?
Ya, protokol kesehatannya itu diberlakukan. Kalau untuk mereka yang wafat itu kan jelas kalau wafatnya hampir ini saya mencermati yang wafat itu kebanyakan dari rumah sakit ya. Kalau sudah dari rumah sakit itu protokol kesehatan di rumah sakit itu sudah dijalankan. Di rumah sakit itu yang kita cermati di kota Semarang misalnya sudah ada petugas-petugas yang memang dia tahu tentang itu. Kemarin termasuk saya itu ditanya dari seorang petugas rumah sakit di Semarang tentang cara pemulasaraan jenazah yang terkena COVID itu. Nah itu maka kemudian saya tunjukkan, saya sampaikan apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sudah dimusyawarahkan itu. Nah, dia tetap di Pulasara secara biasa, artinya urutannya tetap ya dimandikan. Tapi cara mandinya saja ini yang kemudian bisa jadi berubah gitu ya. Kalau mayat biasa kan rumit sekali ya. Tentunya yang memandikan juga tenaga medis ya, iya, bukan dari pihak keluarga. Tenaga medis dan juga standar medis. Gitu Oke. Ya. Menggunakan Jadi APD. Iya, menggunakan APD. Jadi tidak boleh. Maka tadi kalau misalnya kok ada keluarga yang tidak rela, bahkan kemudian sampai pengen, ya tolonglah ini jangan dilakukan karena itu juga bahaya. Karena yang memang terkena oleh COVID ini, ya nanti mungkin bisa jadi tadi yang disampaikan itu virus ikut mati. Tapi kan kalau masih posisi baru saja itu kan bisa jadian. Nah itu maka hati-hati di situ menjadi penting. Jadi setelah dimandikan, kemudian dikafani, ya dikafani tetap dikafani. Okay. Kemudian juga disolati, disolati, kemudian juga dikubur dengan secara syariat. Jadi tidak boleh, jadi tetap disolati. Hanya standar sholatnya itu mengikuti standar kesehatan juga. Okay. Ya. Kalau misalnya kok tidak bisa semua keluarga besar ikut menyolati misalnya, di tempat maksudnya. Jadi kan ada ya, setelah pada saat akan disolati itu dibawa ke masjid dulu. Nah, itu yang standar-standar itu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Iya, bisa jadi tidak perlu dilakukan. Artinya kalau standar kesehatan itu mengkhawatirkan misalnya, itu ya disolati beberapa orang, atau kalau tidak itu bisa disolati secara gaib, ya. Atau pada saat di pemakaman, menjelang pemakaman atau setelah pemakaman itu ada. Ya. Baik, nanti bagaimana masyarakat yang ingin takziah ke sana? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.